sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat 14, Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaika, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, kepadakulah semua akan dikembalikan. Jadi ini menjadi hal yang penting. Kita wajib bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada siapapun, tapi prioritas terima kasih kita itu kita utamakan kepada kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita masih hidup, maka wujudkanlah rasa terima kasih kita itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang barangkali dibutuhkan oleh kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita itu sudah tidak ada, maka cara kita berterima kasih itu dengan dua cara. Yang pertama, perbanyaklah mendoakan kedua orang tua kita itu. Yang kedua, maka jadilah kita hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Karena semua kebaikan yang kita lakukan, kedua orang tua kita itu ikut mendapatkan pahala dari kebaikan kita. Itulah cara kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Dan ini menjadi penting untuk sama-sama kita mengingatnya. Jangan sampai kita melupakan terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Di sisi yang lain, kita bisa berterima kasih kepada siapapun. Karena Islam mengajarkan skala prioritas terima kasih itu hanya ditujukan kepada kedua orang tua kita. Kalau kita sudah berterima kasih kepada kedua orang tua kita, maka secara otomatis kita pun akan mudah berterima kasih kepada orang lain. Karena jasa terbesar dalam hidup kita itu adalah jasa dari kedua orang tua kita. Tidak mudah setiap ibu mengandung selama 9 bulan 10 hari. Tidak mudah seorang ibu menghabiskan masa-masa nifas 40 hari. Tidak mudah pula seorang ibu menyusui bayi selama 2 tahun. Tidak mudah pula kedua orang tua merawat dan membesarkan bayinya sampai akhirnya menjadi anak-anak yang dewasa dan akhirnya berumah tangga. Dan itu semua tidak akan mungkin terbalaskan. Tapi secara adab, Islam mengajarkan prioritaskanlah rasa terima kasih kita kepada kedua orang tua kita sebelum kita berterima kasih kepada orang lain yang juga memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Kemudian jalan kedua, kata Imam Malik dan Imam An-Nawawi, untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kemuliaan di sisi manusia adalah dengan cara menjadi hamba Allah yang mudah memaafkan dan berhati lapang. Jadi mudah memaafkan dan berhati lapang. Orang yang mudah memaafkan itu tidak menyimpan dendam dan tidak ada kedengkian. Orang yang sulit memaafkan itu menyimpan dendam dan menyimpan kedengkian.
yang oleh Nabi itu disamakan dengan menyimpan bara api yang akan membakar dirinya sendiri. Kemudian menjadi orang yang berlapang hati itu membuat kita menjadi lebih tangguh, lebih kuat dalam menghadapi berbagai macam dinamika dari realitas kehidupan. Dengan hati yang lapang kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah kecewa, tidak mudah sakit hati, tidak mudah terhina dan sebagainya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jadilah hamba Allah yang pemaaf dan jadilah hamba Allah yang berhati lapang. Dengan demikian Allah akan memberikan kita kemuliaan dan orang pun akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat An-Nur ayat 22 di pertengahan ayat dari ayat yang ke-22 itu. Allah berfirman, wal ya'fu, dan maafkanlah oleh kamu, wal yasfahu, dan berlapang dadalah kamu, berhati lapanglah kamu. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha kasih sayang. Jadi kita diajarkan untuk menjadi hamba Allah yang pemaaf dan menjadi hamba Allah yang menjalani hidup dengan hati yang lapang. Dengan kita mudah memaafkan, kita tidak memelihara dendam, tidak memelihara kedengkian. Dengan hati yang lapang, kita menjadi manusia yang tangguh, menjadi manusia yang kokoh terhadap berbagai macam gempuran-gempuran yang terkadang kita hadapi di dalam kenyataan dinamika kehidupan kita. Kalau kita berhati lapang, hinaan orang pun itu tidak terasa sebagai hinaan. Kekecewaan yang orang lakukan kepada kita pun kita tidak menganggapnya sebagai kekecewaan. Semuanya kita terima dengan biasa-biasa saja. Kalaupun kita dikecewakan, kita tidak kecewa. Kalaupun kita dihina, kita tidak merasa terhina. Kalaupun kita dijatuhkan, kita merasa tidak jatuh. Itulah kepribadian yang bersifat hati yang lapang itu. Sehingga hidup ini menjadi seperti tidak berbeban. Hidup ini menjadi terasa lebih enak. Dan ini diajarkan oleh Allah kepada kita. Jadilah kita hamba Allah yang pemaaf. Tempuhlah jalan hidup dengan hati yang lapang. Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, orang pun akan memberikan kemuliaannya kepada kita, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan ini cara kedua bagi kita untuk bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah dan kemuliaan dari sesama manusia. Kemudian yang ketiga, cara kita mendapatkan kemuliaan dari Allah dan dari manusia itu adalah mengendalikan rasa amarah.
Jadilah orang yang bisa mengendalikan rasa amarah. Karena rasa amarah itu bisa membuat orang lepas kendali atau lost control. Kalau orang sudah lepas kendali, maka dia bisa menjatuhkan marwah dan martabatnya sendiri. Kalau orang sudah lepas kendali, kemuliaannya bisa hilang. Kalau orang lepas kendali, air mukanya bisa jatuh. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah dan kemuliaan dari sesama manusia, jadilah kita hamba Allah yang bisa mengendalikan rasa amarah. Sebab kalau kita menjadi orang yang pemarah, tidak banyak orang yang suka berkawan dengan kita, dan tidak ada orang yang akan menghormati kita. Tapi dengan menjadi orang yang sabar, mampu mengendalikan dan menata rasa amarah itu dengan baik, maka insya Allah kemuliaan akan Allah berikan, dan orang pun akan memberikan kemuliaannya untuk kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan, ana rajulan jaa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala li nabiyyi. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat mendatangi Nabi. Kemudian laki-laki dari kalangan sahabat itu mengatakan kepada Nabi, "Ausini, wahai Nabi, berilah aku wasiat. Wahai Nabi, nasihatilah aku." Qala, maka kemudian Nabi menjawab, "La taghdab." Kamu jangan marah. Kamu jangan jadi orang yang suka marah-marah. Kamu jangan jadi pemarah. Farad dada miraron. Maka kemudian laki-laki dari kalangan sahabat tadi itu terus-menerus berulang-ulang mengatakan, "Ausini, ausini, ausini. Ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku. Ya Rasulullah, nasihatilah aku." Maka Nabi tetap mengatakan, la taghdab. La taghdab. Jangan marah. Jangan jadi orang yang suka marah-marah. Jangan jadi pemarah. Kenapa laki-laki dari kalangan sahabat tadi itu berulang-ulang mengatakan, "Ausini, wasiatkan kepadaku, nasihati aku." Dia berharap Nabi menasihati dia dengan nasihat yang panjang lebar, A, B, C, D dan seterusnya. Tapi ternyata dia keliru. Waktu dia minta agar Nabi menasihati dia, Nabi hanya mengatakan dengan dua kata, la taghdab. Kamu jangan marah, jangan jadi pemarah, jangan suka marah-marah. Kenapa? Karena itulah bahagian dari substantif kehidupan. Orang yang suka marah itu indikasi yang jelas daya kendali dirinya itu rendah.
Artinya pengaruh syaitan dan watak hewani itu lebih dominan pada dirinya. Sedangkan dia manusia. Jadi kalau manusia watak hewaninya lebih besar, pengaruh setannya lebih besar atas dirinya, maka secara otomatis dia sebagai manusia itu sudah kehilangan jati dirinya. Itulah yang membuat marwahnya akan jatuh, kemuliaannya akan hilang. Maka jangan jadi orang yang suka marah. Jadilah orang yang mampu mengendalikan rasa amarah. Dengan cara itulah Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita, dan orang pun akan memberikan kemuliaannya untuk kita. Sehingga mengendalikan rasa amarah itu di dalam Islam menjadi penting. Berpikir dengan jernih, menimbang dengan hati yang bening, melihat dengan pandangan yang jelas, sehingga tidak terpancing untuk mudah marah dan sebagainya. Itu menjadi hal-hal yang penting di dalam ajaran Islam. Sebab orang yang marah itu akan hilang kendali. Dengan hilangnya kendali, marwah bisa jatuh, martabat bisa hilang, kemuliaan pun akan menjadi tidak ada lagi. Inilah 3 hal yang oleh Imam Malik dan Imam Nawawi diberikan pandangan untuk kita supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah dan juga bisa mempertahankan kemuliaan itu sampai kita meninggal dunia dalam keadaan yang mulia, baik di sisi Allah maupun di sisi sesama manusia. Dan ketiga-tiga hal itu bukanlah hal yang sulit. Untuk bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah, itu juga bukan hal yang sulit. Mengucapkan terima kasih, mengucapkan jazakallahu khairan, membalas kebaikan orang, mendoakan orang yang telah berbuat baik, itu juga bukanlah hal yang sulit. Kemudian menjadi orang yang mudah memaafkan dan berhati lapang, itu juga bukan hal yang sulit. Karena apa? Karena kalau kita mematuhi apa yang Allah perintahkan, maka sebenarnya tidak ada yang sulit. Yang menyuruh kita untuk mudah memaafkan dan berhati lapang itu Allah. Sedangkan kita sudah diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah diajarkan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku itu adalah untuk Allah. Kalau begitu, yang memerintahkan kita untuk mudah memaafkan dan berhati lapang adalah Allah. Masihkah berat bagi kita kalau itu adalah perintah Allah? Sebenarnya tidak berat. Kemudian kendalikanlah rasa amarah. Kalaupun kita marah yang terukur, seperti marahnya seorang guru kepada muridnya, atau marahnya kedua ibu bapak kepada anak-anaknya. Marah yang terukur, bukan marah yang lost control,
yang tidak terkendali, bukan marah yang sifatnya itu di bawah pengaruh nafsu buruk dan syaitan. Dengan kita bisa mengendalikan rasa amarah, maka marwah kita tidak akan pernah jatuh, dan kemuliaan kita akan tetap terus ada. Inilah yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama mewujudkan 3 hal yang tadi disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Nawawi, yang didasarkan kepada ayat-ayat Quran dan hadis Nabi, sehingga dengan demikian kita akan punya kemuliaan, dan kemuliaan itu akan terus ada bersama kita sampai pada suatu hari di mana kita akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita bersama. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampunan. Adanallah wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.